Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umrid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan nadiman. Jamaah maghrib rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita semuanya senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri kita pribadi masing-masing, senantiasa memperbaiki keadaan beragama keluarga kita yang terutama, dan kalau bisa kita bisa membawa lingkungan kita kepada ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena semuanya ini akan berhubungan. Ketika kita menjadi orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Ketika kita mau mengajak keluarga kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, insyaallah Allah akan meridhoi keluarga kita. Ketika kita mau mengajak lingkungan kita untuk senantiasa taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita akan juga senantiasa mendapatkan ridho di dalam lingkungan kita. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita memulai kajian kita, kita tahu akhir-akhir ini kita mendapatkan barangkali di lingkungan kita, lingkungan kami sendiri, banyak sekali saudara-saudara kita yang sakit, nggih. Nggih, ya ini semuanya harus kita hadapi dengan kesabaran. Ya harus senantiasa berusaha untuk memudahkan segala urusan dengan senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Itu seperti itu. Mohon tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Artinya tidak cukup kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tapi kita tidak taat kepada Allah. Ya. Tidaklah mungkin Allah akan mengabulkan doa kita kalau kita tidak taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya senantiasa kita harus berusaha menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Maka ketika Allah taat, kalau ditaati oleh kita, Allah juga akan memperhatikan kita. Semuanya ada masanya. Ya, semuanya ada masanya. Ya, kalau kita sedang tertimpa musibah sakit, kita harus ingat. Ya, panjenengan hitung sendiri, sakit kalau sehatnya suwendine. Oke? Ya, insyaallah alhamdulillah. Ya, kita mungkin diberi sakit beberapa hari, ya sementara kita sudah merasakan kesehatan yang luar biasa selama bertahun-tahun. Kita bisa merasakan nikmat sehat kalau kita pernah sakit. Gimana betul? Iya, kalau kita sakit, kalau kita dalam keadaan lemah tidak berdaya, kita baru tahu, oh ternyata kesehatan itu mahal harganya. Kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat membahagiakan kita. Itu semuanya monggo untuk disikapi dengan bijaksana, senantiasa sabar, ya senantiasa ikhtiar, dan ketika belum berhasil, ya tidak boleh berhenti untuk bersabar. Tidak ada batasan di dalam bersabar. Harus senantiasa bersabar karena Allah Ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah akan senantiasa memberikan kredit poin, memberikan sholawat, ya,
kepada orang-orang yang mau bersabar. Ma asaba min musibatin illa biidnillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Kata Allah tabaraka wa taala, apa-apa yang menimpa kalian dari sebuah musibah itu semuanya atas izin Allah. Kalau kita mengimaninya, wa may yu'min billah, barang siapa mengimani bahwasanya musibah-musibah ini datang dari Allah, maka Allah akan memberi petunjuk kepada qalbah, kepada hatinya. Hatinya akan diberi hidayah oleh Allah untuk menerima bahwa itu semuanya adalah ketentuan dari Allah tabarak wa ta'ala. Seorang muslim ini senantiasa berada di dalam keuntungan. Ketika diberi nikmat dia bersyukur, maka berpahala. Ketika diberi musibah dia bersabar, maka akan tetap berpahala. Ini penting untuk kita senantiasa jadikan akidah, jadikan penguat hati, ya. Ketika kita ditimpa musibah, baik siapa yang menimpa keluarga kita, anak kita, istri kita, atau yang lain dari keluarga kita, itu semuanya akan akan harus kita sadari bahwasanya mungkin masih banyak orang-orang yang tertimpa musibah lebih dari kita. Begitu nggih? Eta. Jamaah rahimakumullah, tidak lupa monggo kita senantiasa di dalam salat kita sempatkan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sakit. Karena doa yang paling mustajab adalah doa ketika kita berdoa untuk saudara kita sedangkan saudara kita tidak mengetahui. Eta. Panjenengan lagi salat, ya ingat, oh ada saudara saya lagi dirawat, mudah-mudahan cepat sakit. Ketika sujud, ketika ruku, ketika habis sholat, atau ketika sholat malam. Itu mustajab. Ya, doa ketika kita sedang berdoa kan, tapi tidak diketahui oleh orang yang didoakan. Walaupun misalnya diketahui pun tetap berpahala, kan, tapi lebih berpahala lagi atau lebih mujarab lagi kalau kita berdoa di saat di rumah, hanya dengan mendoakan saudara-saudara kalian, saudara-saudara kita semuanya yang sedang ditimpa sakit. Begitu nggih? Mudah-mudahan ya, semua saudara-saudara kita yang sakit segera diberi kesembuhan. Ya, semoga seluruh keluarganya diberi kesabaran, senantiasa bertawakal kepada Allah atas semua musibah yang menimpa. Sekali lagi, wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Barang siapa beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Artinya hatinya akan senantiasa bisa menerima apa saja yang menimpa. Karena ini semuanya nanti giliran, nggih. Nggih betul? Ya, kita sudah hidup sekian lama. Ya, giliran lah, namanya sakit itu giliran, gentenan. Siapa yang mau sakit? Tapi kalau sudah datang sakit ya seperti itu. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita tentang dosa-dosa hati. Ya, pada kajian yang lalu kita sudah membahas terkait pentingnya amalan hati dan pentingnya untuk senantiasa membersihkan hati kita. Karena apa? Karena yang menjadi patokan, yang pertama, ada yang menjadi patokan di sisi Allah adalah amalan hati kita, bukan amalan fisik kita. Ya. Kita ketika sholat, ketika bertakbir, ketika membaca, ketika apa saja, ya, tidak dilihat apakah panjenengan membacanya barangkali ya fasih seperti Qori yang sudah terkenal, atau membacanya terbata-bata. Itu oleh Allah dilihat nomor 2. Yang pertama yang dilihat adalah hatinya, seberapa dia ikhlas di dalam membaca Al-Quran misalnya, di dalam sholatnya, ya. Begitu juga dengan gerakan-gerakannya, seberapa panjenengan bisa menjalankan gerakan-gerakan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu dilihat nomor 2 oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama dilihat apanya? Hatinya. Itu seperti itu. Jadi penting untuk menghadirkan hati di dalam setiap amalan kita. Menghadirkan, kita sholat jangan hanya fisiknya saja, akan tetapi hati kita ikut sholat. Tapi memang apa? Angel apa gampang?
Angel. Angel ya. Tidak mudah untuk menghadirkan hati, akan tapi ya kita berusaha. Artinya apa? Ketika kita sedang terlena, hati kita kemana-mana, kita kembalikan. Kita sedang menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, kemarin sudah kita jelaskan, hati adalah penentu amalan anggota tubuh. Kita kemarin, inna fil jazati mudghah, kata Rasulullah. Di dalam tubuh ada segumpal daging. Idza khasanatil jazatu kulluhu, jika baik maka baik seluruh tubuh. Idal fasadatil jazad kulluhu, maka semuanya tubuh kita akan rusak. Ala innaha alqalb, kata Rasulullah. Ya, sesungguhnya itu adalah hati. Yang menentukan baik buruknya amalan kita, baik buruknya seluruh anggota tubuh kita adalah hati kita. Hatinya baik, otomatis matanya, penglihatannya akan digunakan untuk melihat yang baik-baik. Ya, kalau hatinya baik, otomatis dia suka untuk mendengarkan kalimat-kalimat yang baik. Kalau hatinya baik, dia akan suka memikirkan yang baik-baik. Akan tapi kebalikannya, ketika orang yang berhati buruk, ya, sing dipikirkan juga sing buruk-buruk. Itu apa yang menjadi ketentuan daripada kita semuanya. Makanya penting untuk senantiasa kita menjaga hati kita, senantiasa membersihkan. Dan yang ketiga adalah hati adalah tempatnya kebahagiaan kita. Barang siapa yang hatinya tidak berpenyakit, bukan tidak berpenyakit, ora akeh penyakite. Ya, kalau sama sekali tidak berpenyakit, itu nabi barangkali nggih. Kalau manusia biasa ya banyak penyakitnya. Kalau orang yang tidak punya banyak penyakit hati, dia akan merasakan kebahagiaan. Setiap yang dia lihat, dia akan merasakan kebahagiaan. Ada tetangganya sukses misalnya, dia ikut merasa bahagia. Alhamdulillah, tetanggaku sukses, aku dadi mandan. Berbeda dengan kalau hatinya sakit. Kalau hatinya sakit, ketika ada sesuatu serba salah. Betul. Ya, serba salah, tanggane sugi ireni melarati. Ya, tendangannya duit ya salah, orang duit apa maning. Itu seperti itu. Ya, karena itu semuanya tempatnya di hati. Kalau hatinya baik, ya, dia akan melihat segala sesuatu dalam kacamata yang baik. Melihat misalnya ada pemimpin yang kurang baik, dia akan senantiasa tidak seudon terlebih dahulu, ya. Dia akan senantiasa melihat bahwa mungkin di balik keburukan-keburukan pemimpin misalnya, ya, ada hikmah untuk kita semuanya. Kita wallahu a'lam tidak tahu, ya. Karena segala sesuatu ini semuanya ada hikmahnya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang terakhir kemarin sudah kami jelaskan, ini mengulang sedikit saja, bahwasanya Rasulullah mengabarkan bahwasanya orang yang paling baik adalah orang yang suka membersihkan hatinya. Artinya yang paling baik di mata Allah bukan orang yang tidak pernah berdosa atau tidak berdosa, karena tidak ada orang yang tidak berdosa. Itu orang yang paling baik adalah orang yang berdosa, tahu dia berdosa, dan segera menyadarinya, memohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang baik, yang benar, yang hatinya bersih adalah ketika salah dia sadar kesalahannya dan segera memperbaiki. Tapi kalau hatinya sudah sakit, hatinya tidak bersih, dia salah itu seperti itu. Ini kemarin sudah kami jelaskan. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah kondisi hati kita. Ada 3 macam kondisi hati manusia. Yang pertama adalah hati yang selamat, qalbun salim. Ya.
sudah barang tentu seperti kami jelaskan di awal, tidak ada yang benar-benar hatinya selamat kecuali hati para nabi dan rasul, karena mereka memang sudah dipelihara. Kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hatinya pada umur 4 tahun sudah dicuci oleh malaikat Jibril, sehingga hal-hal yang buruk-buruk di hatinya sudah dihilangkan. Panjenengan yang nyuci sinten? Nggak ada, Mbok. Itu tidak dijamin hatinya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang yang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi teladan bagi seluruh umat manusia, ketika beliau masih berusia sekitar 4 tahun, beliau masih dipelihara oleh Halimah, ya, itu beliau dibelah dadanya, hatinya dikeluarkan, dicuci oleh malaikat Jibril, sehingga beliau terbebas dari kesalahan bahkan sebelum beliau diutus menjadi seorang rasul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah terbetik ya melakukan dosa. Bahkan pernah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah ketika zaman masih muda, masih bujang, itu beliau akan mengembala kambing ketika umur sekitar 15 tahun. Ya, suatu ketika di kota Mekah waktu itu ada yang lagi hajatan, ya, ceritanya mungkin kalau sekarang nanggap organ tunggal lah. Kalau zaman di Arab sana memang ada ya, ada musik-musik dan sebagainya. Rasulullah pernah terbersit dalam hatinya, lah nyong jajal kepengen jalan kayak apa sih, ya, sampai akhirnya apa? Rasulullah pamit kepada teman pengembalanya, nitip gembalaannya, lalu dia mencoba untuk ke kota, ya pengen bilang janjane kayak ngapa sih ngiceng jenenge, joget-joget dan tari-tarian dan nyanyi-nyanyian yang biasa dilakukan oleh orang Arab pada waktu itu. Akan tetapi apa yang terjadi? Allah Tabaraka wa Ta'ala memelihara Rasulullah dari melihat hal tersebut. Ketika baru datang di sana langsung ngantuk, gitu. Sehingga begitu datang tidak melihat, tidak mendengar, langsung ketiduran sampai siang, gitu. Sampai sudah panas. Dan itu terjadi 2 kali. Kedua kalinya sama kejadiannya, sehingga setelah itu kata Rasulullah, beliau tidak pernah kepengin melakukan sesuatu yang salah, yang berdosa. Itulah Rasulullah. Memang dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Benar-benar hatinya adalah salim, dipelihara. Contoh lagi adalah, panjenengan masih ingat kisah Nabi Yusuf? Masih ingat nggak? Ya, Nabi Yusuf pernah digoda oleh seorang wanita yang pejabat, ya, pejabat ratu dan cantik, duitnya akeh, ya, digoda untuk melakukan perzinahan. Nah, kalau kita manusia biasa barangkali ya sudah kelepek-kelepek nggih. Nah, tapi Nabi Yusuf dipelihara langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika beliau sudah mau tergoda, diperlihatkan oleh Allah keajaiban, sehingga Nabi Yusuf itu langsung teringat, sadar, insaf, tidak mau dia lari, ya, lari. Si Juleha ini, si yang menggoda, menarik bajunya sehingga sampai bajunya Nabi Yusuf sobek. Akan tapi setelah disidang siapa sebenarnya yang menggoda ini siapa, gitu. Ya, Nabi Yusuf tetap dinyatakan bersalah walaupun pada kenyataannya si Juleha yang salah. Nabi Yusuf sempat dipenjara lama. Begitu nggih? Di kisah panjenengan bisa bacanya di surat Yusuf, surat yang ke berapa? 12 nggih. Itu. Jangan baca nomor. Iya, ini penting untuk panjenengan senantiasa berusaha merojaah, ya, kisah-kisah para nabi dan rasul, ya, bukan dongeng. Ini sebuah pelajaran. Itu contoh yang namanya qalbun salim, ya, hati-hati yang selamat, yang tidak banyak kotorannya. Yang kedua, kebalikan daripada qalbun salim adalah qalbun mayyit, hati yang mati, hatinya orang-orang kafir, ya, orang kafir. Hatinya benar-benar sudah tidak bisa menerima kebenaran. Ya, contoh misalnya seorang yang maling, itu kan hatinya berarti sudah mati, gitu. Gimana betul? Kalau hatinya tidak mati, dia pasti tahu. Kalau kita kan sadar yang namanya mencuri itu dosa, ya, dan juga kita harus berpikir hati kita,
mencuri, misalnya mencuri ayam keperluan temen di kebugewang sekampung kan. Kalau kita masih punya hati, sebenarnya mau berpikiran secara logis gitu ya. Oliyah orang sepiraha, resikonya besar di samping dengan azab yang dipersiapkan oleh Allah. Ini contoh hati-hati yang mati. Yang lebih serius lagi adalah orang-orang kafir ini. Ya mereka hatinya benar-benar sudah tidak bisa menerima kebenaran. Ya, banyak di antara orang-orang kafir ini tidak mengakui adanya Allah Taala. Ya, pemikiran mereka, hati mereka mengatakan bahwasanya loh, aku ya anak nang dunia ya kebenaran lah. Ya, kebetulan bahwa dunia dan seisinya diciptakan secara kebetulan, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mencipta. Setelah mati ya wis mati. Kepenak temen gitu. Itu pemikiran daripada orang-orang kafir yang hatinya sudah mati. Orang kafir itu walaupun panjenengan dakwai sedina ping 100 ya, sawaun ngalaihim andartahum amlan tundirhum la yu'minu. Pada baik Arab diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tidak akan mau beriman. Karena apa? Khatamallahu ala qulubihim. Hatinya sudah dikunci mati oleh Allah. Ya. Itu. Hatinya benar-benar sudah dikunci oleh Allah tabaraka wa taala. Na'udzubillah. Ini buat perhatian bahwasanya di antara manusia ada yang seperti itu. Ya. Mereka dikatakan bahwasanya sebagai manusia itu harus sholat misalnya, harus berbuat baik. Mereka menolak kebenaran hal tersebut. Hatinya tidak mau menerima bahwa itu sebuah kebenaran karena hatinya mati. Berbeda kalau hati orang yang tidak mati, ketika diberi nasihat, diberi peringatan, akan terbuka, walaupun terbukanya ada yang lebar, ada yang sedikit, kadang yang menerima dengan tanpa banyak bertanya, ada juga yang menerima semending, kadang-kadang sebagian tidak menerima. Itu seperti itu contoh hati. Akan tapi ini kalbun mayit, ini kebalikan daripada kalbun salim, yaitu hati yang benar-benar sudah mati, yang benar-benar tidak bisa menerima kebaikan. Pada hakikatnya hati kita dibekali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, Allah memberikan kita bekal untuk bisa memahami falahamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, Allah mengilhami kita dengan kefajiran dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang senantiasa membersihkan, mensucikan hatinya, dan sungguh rugi orang yang senantiasa mengotori hatinya. Kenapa hatinya bisa kotor? Karena banyak ditimpa dengan keburukan-keburukan. Dan kedudukan kita, ya, kebanyakan kaum muslimin. Kalau manusia itu tadi, ya, selain kaum muslimin berarti hatinya sudah mati. Selain orang Islam, hatinya sudah mati. Mereka sudah tidak mau menerima kebenaran. Itu. Kalau kita kaum muslimin itu masuk ke kelompok yang ketiga, yaitu al-qalbu atau qalbun maridun, ya, hati-hati yang sakit. Itu. Jangan merasa sehat. Nyontoh hatinya sehat kok. Ya, itu yang dimaksud penyakit hati ini bukan penyakit yang bisa dideteksi, akan tetapi sekali lagi, ya, sebabnya ada, kata para ulama ada dua. Ya, kenapa hati kita berpenyakit? Yang pertama adalah karena syahwat. Ya, syahwat itu keinginan biologis, ya, kepada hal-hal yang melalaikan. Hal-hal yang melalaikan, karena fitrah manusia kita suka kepada duit, gina mboten, suka kepada jabatan, gina mboten, angger dewai mobil sing apik-apik seneng mboten. Semuanya manusia pasti senang. Sing dewai bojo telu seneng mboten.
Itu fitrah, yang namanya syahwat itu seperti itu. Kepada segala sesuatu yang menyenangkan nafsu kita. Itu seperti itu, ya. Segala sesuatu yang menyenangkan namanya syahwat. Segala kita bicara syahwat bukan hanya kebutuhan biologis suami istri, bukan, atau segala macam, ya. Kecintaan kita kepada sawah misalnya, ya, itu namanya syahwat. Kecintaan kita kepada bata misalnya, ya, atau kepada pekerjaan, itu semuanya syahwat. Ini yang membuat hati kita terkadang sakit karena tidak bisa menempatkan atau terlalu besar syahwatnya. Ya, syahwat kepada uang misalnya, kecintaan kepada uang terlalu besar sehingga hatinya dipenuhi sing yang ada dalam hati ya duit kayak mulai melek tekan. Ya ini dipikir duit kemudian caranya ngelet duit itu. Karena hatinya dipenuhi dengan syahwat, maka dia sudah tidak kadang, ya. Kenapa bisa sakit? Karena syahwat ini nanti akan menutupi kebenaran. Karena pengaruh syahwat, dia tidak mempedulikan dari mana uang dia peroleh. Sing halal ya diambil, sing haram ya itu tidak bisa memilah-milah. Ini karena pengaruh syahwat. Begitu juga misalnya kecintaan kita kepada kaum perempuan secara syahwat, ya tidak. Kalau orang munafik, ya, kalau ada orang mengatakan laki-laki tidak tertarik kepada wanita kecuali orang yang punya penyakit. Ya, semua kita punya syahwat. Ketika kita melihat seorang perempuan cantik, pasti timbul syahwat. Itu cantik, moblong maning misalnya. Itu. Ya walaupun yang real atau digambar atau di TV, ya apa maning kalau di panggung geol-geol. Itu semuanya, ya, itu mau nggak mau, ya, karena memang kita fitrahnya seperti itu. Makanya hati yang marid ini harus senantiasa menghindari hal-hal tersebut. Kita tahu kelemahan kita, jadi kita ngerti bahwa itu akan menimbulkan penyakit, tapi tetap saja mendelik. Gila, betul. Kita tahu sebenarnya hal-hal tersebut nanti akan membuat hati kita, iya kan? Tapi ya itu tadi. Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, kata Allah. Sesungguhnya nafsi ini, ya, hawa nafsu kita yang menyuruh senantiasa untuk berbuat keburukan, kecuali nafsu-nafsu yang sudah dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Itu seperti itu. Itu yang disebabkan oleh syahwat. Yang kedua adalah yang disebabkan oleh subhat. Subhat itu keraguan. Ya, keraguan itu menyebabkan hati kita tidak mancleng dalam beragama. Kenapa kita bisa terjangkit dengan subhat ini? Permasalahan utama adalah kejahilan. Kejahilan artinya bukan kebodohan. Kejahilan artinya tidak mau mencari ilmu dalam urusan agama. Ya, orang berlomba-lomba untuk menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi misalnya, sampai S1, S2 dan seterusnya. Akan tetapi berapa banyak, ya, dari kita yang memperhatikan terkait pendidikan agama anak-anak kita. Ini permasalahan. Sehingga yang terjadi ketika dia mengarungi kehidupan dalam urusan agama, dia akan gampang terkena subhat, keraguan-raguan di dalam urusan agama. Tidak yakin dengan agamanya. Ya, tidak yakin akan kebenaran Al-Quran, tidak yakin akan kebenaran hadis Rasulullah SAW, sehingga dia mudah untuk tergerus oleh pengaruh-pengaruh yang menyesatkan. Ini makanya penting, ya, kalau syahwat itu berarti kita juga harus menghindarinya. Kalau subhat ini obatnya salah satunya adalah dengan mencari ilmu-ilmu yang sahih. Harus senantiasa, ya. Kalau kita tidak mempunyai bekal yang benar dalam urusan agama, kita akan mudah terombang-ambing, ya, dalam urusan agama ini. Ya, karena sekali lagi pada kajian yang lalu kita sudah menyampaikan, ya, di antara 73 dai sing 72 salah, sing bener sing siji. Itu angel ngeliat. Karena saking banyaknya
dai-dai yang menyesatkan. Itu seperti itu. Penting ya untuk kita senantiasa membekali agar supaya ketika kita mendengar sesuatu tentang urusan agama, kita minimal sudah punya saringan, ya. Dan kita tidak usah takut. Ya, tidak usah takut artinya ketika kita ikhlas. Kembali lagi kepada hati kita. Ketika kita belajar dengan ikhlas untuk urusan agama ini, insya Allah Allah akan memberi kita burhan. Burhan artinya petunjuk yang jelas. Ya, ketika ada ajaran, oh ini kayak yang kurang cocok nang hati. Itu seperti itu. Ya, insya Allah. Ya, tapi syaratnya panjenengan ikhlas dalam beragama. Tapi kalau tidak ikhlas, tidak akan mendapatkan hal tersebut. Sekali lagi, ya, kalau tidak ikhlas, kita tidak akan pernah mendapatkan hikmah, ya, burhan, hikmah, furqan itu dan yang semacam itu. Ya, furqan itu adalah kemampuan untuk membedakan mana hak yang batil, sedangkan hikmah itu bisa menempatkan dalil sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan yang diingini oleh Allah. Ya, Allah berfirman, yu'til hikmata liman yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadzakaru illa ulul albab, kata Allah. Ya, Allah memberi hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, kata Allah, sungguh dia diberikan kebaikan yang sangat banyak dan tidaklah ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Artinya orang-orang yang mau menggunakan akal pikirnya, menggunakan hatinya untuk mencari kebenaran yang hakiki. Itu seperti itu. Ya, kebenaran yang hakiki seperti apa? Kembali lagi, kebenaran itu milik Allah. Berarti kebenaran itu yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu saja. Simple ya nih. Ya, tidak ribet-ribet ya. Kalau kebenaran itu ya kadang orang berebut-rebut mengaku yang paling benar. Itu kan repot kalau semuanya mengaku yang paling benar. Harus ada tolak ukurnya. Ya, kebenarannya ada tolak ukurnya. Yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan yang As-Sunnah itu pasti tidak benar. Itu gampang saja sebenarnya. Tapi sekali lagi, kalau hatinya banyak penyakitnya tadi, penyakit syahwat dan syubhat, dia tidak akan bisa menetapkan mana yang benar dan mana yang salah. Gitu. Dan kita mudah-mudahan ya kita semuanya senantiasa mempunyai hati yang ya berpenyakit tapi orang akal lah yang gitu. Kalau semending misalnya kadang jengkel, kadang apa itu ya manusiawi. Gitu, seperti itu. Yang pertama ya kita perinci sedikit. Yang namanya qalbun salim, hati yang selamat, di antara ciri-cirinya mudah khusyuk, mudah terenyuh, tidak sombong, tidak dendam dan lain-lain. Ya, tidak iri, tidak dengki. Ya angel ya. Ya, yang jelas kalau kita ketika sholat kok angel khusyuknya, ya, tandanya berarti hati kita bermasalah. Ya. Tandanya berarti hati kita bermasalah. Artinya kita harus pintar sering-sering membersihkan hati kita. Sering-sering minta kepada Allah agar Allah tabaraka wa taala ya membuat salat kita lebih khusyuk. Karena kalau tidak mudah khusyuk, kita artinya pikiran kita, hati kita banyak memikirkan hal-hal yang sifatnya duniawiya. Semakin banyak kita berkecimpung dalam urusan duniawiya, terutama hal-hal yang mubah yang sebenarnya bisa kita tinggalkan, itu akan makin mudah kita tidak khusyuk dalam salat. Ini betul. Kalau contoh panjenengan misalnya senengen nonton TV, ya, hatinya kan dipenuhi dengan ya, kalau panjenengan senengnya mendengarkan musik dangdut misalnya, yang akan terngiang-ngiang ya seperti itu. Ya, panjenengan senengnya mendengarkan kentongan misalnya saja, ya, atau wayangan yang terngiang-ngiang itu lagi sholat kemutan kayak antasena moling apa ya, misalnya seperti itu. Itu seperti itu. Ya seperti itu. Semakin banyak hati kita itu dipenuhi hal-hal yang sebenarnya banyak yang mubah juga, yang artinya diperbolehkan. Akan tapi asal tidak
ada asal tidak keterlaluan itu ya. Kalau kita misalnya sampai kecanduan dengan hal-hal yang seperti itu akan memudah kita untuk tidak bisa khusyuk dalam sholat kita ya, karena pikiran kita terlalu banyak dihinggapi dengan misalnya ya, kalau kita fokus ya lagi sholat, kamutan kayak mau nyong adol urung dan sebagainya, atau panjenengan imutan kie bata kayaknya mau urung disasabi dan sebagainya, itu seperti itu ya. Itu ya, ini semuanya kadang-kadang hal-hal yang mubah sebenarnya boleh saja, akan tetapi jangan sampai hal tersebut menyita. Makanya kita harus senantiasa menempatkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Ya, mangsanya bekerja, maksudnya beribadah, maksudnya sholat, maksudnya ngaji. Itu agar kita bisa mudah untuk sholat dengan lebih khusyuk. Ya, ketika kita bisa sholat dengan lebih khusyuk, berarti hati kita mulai sedikit terobati. Ya, mudah terenyuh, ya, tidak sombong. Mudah terenyuh artinya ketika mendengar peringatan dari Allah, ya, mudah terenyuh bukan gambreng, bukan gitu. Akan tapi ketika kita mendengar peringatan Allah dalam Al-Quran, kita benar-benar merasa takut. Ketika kita membaca ayat-ayat mengenai azab Allah, kita merasa takut benar-benar. Ini tidak mudah, sekali lagi, ya harus ditumbuhkan, harus terbiasa, dan ini butuh latihan juga. Terus tidak sombong, tidak dendam ini. Kalau ada kesombongan dalam diri kita, itu berarti hati kita belum selamat. Sekali lagi, kesombongan ini akan, kata Rasulullah, kesombongan itu adalah mengingkari kebenaran. Itu mutlak. Artinya kesombongan yang mutlak adalah dia tidak mau menerima kebenaran. Bukan berarti sombong kalau panjenengan duwe truk lorong misalnya, ya. Kesombongan boleh saja, akan tapi jangan pernah menganggap bahwa itu adalah hasil, ini saya bisa begini kan hasil kerja keras saya, itu sombong namanya. Ya, harus ingat bahwasanya innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah, semua yang kita punya adalah milik Allah tabaraka wa taala. Kita hanya sebagai perantara. Ya, ada orang yang mengaku paling pintar, ya, paling fasih, paling jago dalam urusan agama, ini semuanya tidak boleh ada dalam diri seseorang. Itu. Yang kedua, ya, ini banyak sekali dalam Al-Quran, ya. Dalam Al-Quran itu banyak sekali yang hatinya mati, ya. Hatinya nanti kata Allah dalam banyak ayat diibaratkan sebagai padang pasir, ya, walaupun disirami orang menumbuhkan tanaman, ya. Berbeda dengan hati-hati yang selamat, hati-hati yang masih mau menerima hidayah. Itu diibaratkan oleh Allah sebagai tanah yang gembur, ya, sawah ladang yang banyak menumbuhkan tanaman-tanaman. Hati yang mati ini kebanyakan adalah karena mereka menolak kebenaran secara umum. Itu khususnya adalah untuk orang-orang yang kafir dan munafik. Ini, ya. Kenapa munafik ini termasuk? Karena munafik lebih berbahaya daripada orang kafir. Kalau orang kafir jelas-jelas menolak Islam. Kalau orang munafik ini kelihatannya Islam, tapi pada hakikatnya dia adalah musuh Islam. Makanya sama hukumnya ketika ada orang kafir maupun orang munafik yang jelas-jelas kekafirannya, hukumnya sama, ya. Dalam surat At-Taubah Allah menandaskan, ya, wala takum ala qabrihi abadan, ya. Janganlah kamu mendoakan dia, janganlah kamu mensolatinya ketika mati. Kalau ada orang yang kafir dan munafik yang nyata. Kalau munafik ini kan angel, angel. Makanya tidak boleh kita mencap si fulan munafik, tidak boleh.
ya. karena memang susah, karena ini ada dalam hati kita, manusia biasa tidak bisa, kecuali para nabi yang diberi petunjuk oleh Allah. Akan tapi kalau kafir masih sangat mudah, ya. Karena ketika misalnya ada seseorang yang selama hidupnya tidak pernah sholat, walaupun KTP-nya Islam, dia sudah kafir. Dan tidak boleh untuk disolati, tidak boleh untuk didoakan. Paham gak? Haram hukumnya. Panjenengan bukan mendapatkan pahala, malah berdosa. Ini. Ya. Sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Pada baik kamu mohon ampun atau tidak mau memohon ampun, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni mereka. Ini orang kafir dan munafik seperti itu. Karena pada prinsipnya mereka kafir kepada Allah. Mau ngapa? Ya, kita mendoakan saudara kita kalau dia punya modal. Anggara de modal ditungakna ya cuma nggih. Makanya kita penting untuk menjadi solih. Kalau kita solih, ya doa saudara kita akan sampai kepada kita. Akan tapi ketika kitanya tidak solih, ya tidak pernah sholat, walaupun didoakan ya ora faedah. Ora faedah. Makanya penting, ya kita harus senantiasa menjadi orang solih agar mendapatkan keberuntungan. Kalau orang-orang yang salih setiap hari didoakan. Kita sama-sama berdoa. At-tahiyatulillah, salatu wa thayyibat, assalamu alayka ayuhan nabiyyu, walang ibadillahis salih. Setiap hari diberi salam, ya. Akan tapi syaratnya ada. Kita harus menjadi orang salih, ibadillahis salihin. Kita tahiyat, ya. Berapa kali kita tahiyat dalam sehari? Berarti 6 kali nggih. Ya, yang lain 6 kali, 9 kali. 9 kali yang sholat di Cikadu misalnya ada 200 nggih. Insyaallah nggih. Ada yang sholatnya rutin insyaallah, ya, di Cikadu ada 200-an lebih. Ya, saya melihatnya di sholat Jumat. Ya. Itu sholat Jumat ya, berarti yang rutin sholat Jumat insyaallah ya di rumah juga rutin. Mudah-mudahan seperti itu, ya. Itu, dan bisa kurang. Dan 200 orang ini saling mendoakan satu sama lain. Ya kalau kita tidak solih ya rugi. Ya tidak pernah didoakan oleh saudara kita. Kita mendoakan, ya saudara kita juga mendoakan kita. Itu seperti itu. Makanya penting untuk kita menjadi orang yang solih agar kita mendapatkan manfaat, ya dari kaum muslimin secara umum dan juga dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga adalah yang tadi, ya. Jamaah rahimakumullah, ya, Al-Qalbun Marid ini tentang hati yang sakit ini yang menimpa seluruh kaum muslimin lah, hampir keseluruhan. Secara global, ya kita tidak boleh mengkategorikan hati kita menjadi qalbun salim. Ya hati saya tak masuk sing nomor 1 mau sing diomongna bagus. Wah, nyonta pasti saya tidak boleh. Itu artinya kita sombong. Kita juga ya tidak boleh mengatakan hati kita hati yang mati ya. Ya enggak lah insyaallah ya. Karena kita masih mengimani Allah, masih mengimani Rasulullah, kita juga menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah kita mengimani Al-Quran dan Al-Hadis. Itu tidak seperti orang kafir. Hanya saja memang kebanyakan hati kita kondisinya adalah dalam keadaan sakit. Ya kadang males niku penyakit nama mboten. Iya, Arab tangi krungu pak sartum adzan atau pak joyo adzan subuh Arab menyat Masya Allah gandul ya meripate. Itu artinya apa? Hatinya sakit. Hatinya sakit apa? Sakit malas. Itu seperti itu. Dan ini yang harus dibersihkan maksudnya. Itu kita tidak memungkiri ya, bukan panjenengan termasuk saya pribadi. Ya, semuanya dihinggapi penyakit seperti ini yang kadang kita yang sudah rajin adzan, rajin sholat, kadang-kadang dihinggapi penyakit. Kenger orang nyong ora adzan dolilang asing
bareng gua agama nang Cikadu anggarnya orang. Ini namanya penyakit, ya. Makanya harus mengenali hati kita seperti apa. Ya, agar supaya kita tidak mudah dihinggapi oleh penyakit. Kalau sudah penyakitan hatinya, ditambah lagi bisikan syaitan, ya semakin menjadi-jadi kalau tidak segera dibersihkan. Jamaah rahimakumullah, insyaallah ya kita akan bahas di kajian yang akan datang. Ya, saya sudah mendengar azan apa ya? Iya. Ya, beberapa penyakit hati berdasarkan hukumnya, berdasarkan klasifikasinya dan bagaimana cara mengobatinya. Yang jelas penyakit hati itu harus dideteksi secara dini. Ya, panjenengan misalnya terbersit dalam hati nyong alhamdulillah nyong bisa seperti ini ya, tanpa ada misalnya mengakui ketentuan Allah atau ketetapan Allah, ini ada penyakit kesombongan dalam diri kita. Tidak boleh, ya. Harus segera dibersihkan, ya. Atau misalnya kalau kita melihat tetangga kita sukses misalnya, kok ada sedikit rasa iri, rasa dengki, itu pasti hati kita ada penyakit. Itu. Misalnya panjenengan jadi makmum, imamnya qadarullah salah. Panjenengan kono mbati kawus sapa perintah sing nyuca surat dawa-dawa. Hatinya ada penyakitnya. Ya. Kalau hati yang salim ya wong menungsa kelalaian biasa. Ya. Ketika imam salah itu ya biasa. Mau salah juga tidak tiap hari, benernya lebih akeh. Itu seperti itu, hati yang selamat itu seperti itu. Akan kadang-kadang ada yang makmum seperti itu, imamnya salah, kawus. Sapa perintah kon dawa-dawa. Itu seperti itu ya. Itu gambaran-gambaran agar supaya kita paham tentang hati kita. Begitu ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.